Film ini dimulai ketika salah satu pembalap terkenal di Thailand bernama God, yang mana saat itu sedang melakukan lomba balap mobil di sebuah sirkuit ternama di Thailand. Karena God memiliki kemampuan mengemudi di atas rata-rata, tentu saja ia memenangkan sebuah perlombaan itu. Ia sangat senang ketika dia menangkan sebuah pertandingan itu. Apalagi ia berkata bahwa orang tuanya sangat bangga ketika dia memenangkan perlombaannya. Tapi ketika para wartawan menanyakan keberadaan orang tuanya, God menjawab, orang tuanya sekarang sudah menonton pertandingannya dari surga. Sebenarnya, orang tuanya masih hidup dan mendengar percakapannya dengan para wartawan. Dan tentu saja ayah God yang mendengar hal itu sangat sakit hati. Ia pun pergi meninggalkan tempat itu untuk menunggu God menemuinya. Setelah wawancara itu, tentu saja God menemui ayahnya. Dan ia pun membawakan ayahnya sebuah minuman untuk dirayakan berdua. Walaupun anaknya telah menangkan gelar, ayahnya yang bernama Prem sangat khawatir dengan pekerjaan God sebagai pembalap mobil. Ibunya menyuruh Prem untuk menjaga anaknya, dan God pun disuruh berhenti balapan lagi, karena itu adalah hal yang berbahaya. Tapi ketika ayahnya membahas ibunya, ia pun marah, dan berkata bahwa ibunya meninggal gara-gara ulah sang ayah. Ibu God meninggal saat dirinya masih kecil, dan meninggal ketika ayahnya sedang berada di penjara. Mendengar perkataan dari anaknya, Prem pun pergi meninggalkan tempat itu dengan kaki yang pincang. Melihat ayahnya pergi, God mengejarnya dengan menggunakan mobil. Saat itu ia mengajak ayahnya masuk ke dalam mobil untuk memberitahunya bahwa balap mobil itu aman. Di dalam mobil, God memacu mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara itu ayahnya duduk di sebelahnya dengan menggunakan helm. Sewaktu God memasuki daerah yang sempit, ia pun menabrak sebuah kereta dan mengalami koma. Saat mengalami koma, ia bisa melihat hal-hal yang pernah dia lalui selama hidupnya. Mulai dari bertemu kekasih dirinya, sampai akhirnya ia membuang piala pertamanya saat ia memenangkan sebuah perlombaan mobil. Ternyata setelah itu, dia dibawa ke sebuah tempat di Thailand di tahun 1998, tepat sebelum dia lahir. Di sana ia bertemu dengan guru SD-nya. Ku Song Songใช่ป่ะครับครูจริงด้วยผมเกียรติภูมิไงครู Tapi karena guru itu masih muda dan seharusnya mereka bertemu di tahun 2010, ia pun meninggalkan God dan orang-orang di sekitarnya, menganggap God orang gila. Ketika sedang mencari informasi di tempat tersebut, ia melihat seorang wanita yang sedang dijamret. Ia pun berlari dengan cepat untuk menangkap orang itu. Awalnya God ingin kabur karena jamret itu menggunakan pisau. Tapi karena dirinya sadar sebenarnya sudah mati, ia pun mulai mengajar pejamret itu sampai ada orang yang membantunya. Orang itu berpakaian layaknya sebuah ninja. Ia menggunakan masker dan membawa dua samurai di belakang badannya. Karena jumlah mereka lebih banyak, akhirnya pejamret itu bisa tertangkap. Saat tertangkap dan pejamret itu membuka penutup wajahnya. Tak disangka, orang itu adalah ayah God waktu muda. Tapi ayahnya kaget dan pergi meninggalkan God ketika polisi datang ke tempat itu. Di kantor polisi, KTP yang dimiliki God tidak sesuai dengan KTP di zaman itu. Ia pun dituduh melakukan penganiayaan dan melakukan kesaksian palsu karena dia tidak mengenal siapa-siapa. Dan diminta untuk memastikan identitasnya. God pun pergi ke rumah ayahnya dan melihat ayahnya sedang bermain dengan 3 orang temannya. Teman-teman Prem pada kabur ketika polisi datang ke tempat itu. Tapi karena God ditangkap dan ingin meminta bantuan kepada Prem, mereka pun bersekongkol dengan menggunakan kontak mata. Prem mengaku bahwa God saudara tirinya, tapi karena kesalahpahaman, Prem dan God akhirnya mereka berkelahi.
Ia pun saling berkelahi di depan polisi sampai pada akhirnya polisi tersebut meninggalkan mereka berdua. Setelah itu, God dan Prem dengan keadaan luka yang babak belur saling mengobati luka di wajah mereka. Terlihat Prem memperhatikan wajah God dan mengobati luka yang ada di pipinya. Melihat hal itu, terjadi sedikit bahwa ayahnya adalah seseorang yang peduli. God berpikir, jika ayahnya masih muda berarti ibunya pasti masih muda. Ia pun senyum kepada ayahnya dan mengatakan, awalnya God dituduh akan berebut kekasihnya, tapi setelah itu ia malah diajak bergabung menjadi anggota geng milik Prem dengan nama Hot Rod. Dan berkata pada Prem apa arti nama tersebut, karena ia merasa tidak asing dengan nama itu. Untuk bergabung dengan geng milik Prem, God disuruh untuk ujian terlebih dahulu. Setelah itu ia diajak untuk melihat aktivitas yang telah lama diintai oleh kekasih Prem, yang tak lain adalah ibunya, God. Tapi ketika ia sedang mengawasi dari balik tembok, salah satu orang yang menggunakan sebuah pistol menembak ke arah mereka. Ternyata Prem dan God sedang berada di bawah sasaran tembak yang digunakan gangster untuk latihan. Saat God dan Prem saling mengobrol, God diajak untuk makan bersama di rumah kekasih Prem. Melihat hal itu ia pun sangat senang, karena untuk pertama kalinya ia bertemu ibunya sewaktu muda. God terlihat sangat bersemangat dan dia mengatakan bahwa menunggu makan malam karena Prem mulai curiga terhadapnya. Untuk pertama kalinya akhirnya God bertemu ibunya sewaktu muda. God terpesona dengan kecantikan ibunya sewaktu muda. Tapi ketika ayahnya memperkenalkan dengan nama Beau, God menanyakan nama asli dan nama keluarga gadis itu untuk meramal nasib berdasarkan namanya. Melihat kecantikan Beau, God sedikit tertarik kepadanya. Di waktu Beau sedang mencuci piring, God datang dan menggodanya. Bahkan ia berani mengajaknya ke bioskop tanpa memberitahu Prem. Saat Prem datang, mereka pun berpamitan dan berkata bahwa sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tak disangka, ketika God mengajak Beau untuk berkencan, Beau malah mengajak Prem untuk menemaninya. God yang bawa bunga di mulutnya terpaksa memberikan bunga itu kepada Prem, dan ketiganya pun pergi ke bioskop bersama-sama. Di dalam bioskop, God masih penasaran dengan ibunya. Ia mengatakan kepada Prem apakah dia mengenal Nari. Dengan polosnya Prem berkata bahwa dirinya mengenalnya sambil bernyanyi. God pun berkata kepada Prem bahwa orang yang dimaksud bukanlah Sunari. Di dalam bioskop ada teman Prem bernama Bu. Ia menggoda seorang gadis cantik yang ia bawa bernama Op. Tapi karena Bu terlalu agresif, membuat Op menjadi tidak nyaman dan pergi meninggalkannya. Prem pada saat itu mengeluarkan cincin dari sakunya dan mulai melamar B. Saat itu juga nampak B bersedia menerima lamaran Prem. Tapi karena melihat hal tersebut, malah membuat God menjadi kesal. Setelah itu God diajak Prem untuk mengumpulkan uang keamanan di tempat yang mereka kuasai. Sewaktu ia sedang makan di restoran, ia pun meminta sebuah uang keamanan di tempat tersebut. Tapi tak disangka, penjual warung itu tampak tidak mengenali mereka. Bahkan mereka disuruh membayar karena sudah memesan makanan. Setelah itu mereka semua pergi ke sebuah tempat karaoke di mana B bekerja. Mereka bertiga pun mulai mengobrol bersama sampai membuat salam geng dengan mengepalkan sebuah tangan. Saat mereka mengobrol, datanglah anggota geng lain untuk merebut daerah kekuasaan Prem yang berupa bar. Mereka menodongkan pistol ke arah Prem dan teman-temannya dan berkata bahwa anggota Prem ada yang ditangkap sambil melemparkan sebuah kacamata milik Bae
Di sisi lain, nampak Bai sedang menunggu bantuan dari Prem dan teman-temannya. Tapi karena Prem masih belum sadar, ia malah saling bercanda bersama Bu dan God di markas mereka. Di sana mereka mendengar ide-ide konyol dari Prem, dan God tersadar karena ide itulah waktu dia kecil, ia hidup dengan miskin bersama ayahnya. Saat Prem bawa barang-barangnya, God diculik oleh sekelompok geng yang ia temui di tempat kerja B. Ternyata itu adalah orang suruhan Liung. Karena kesal, God menghajar mereka semua. Bai menceritakan kejadian tersebut kepada Prem. Mendengar hal itu, Prem pun sangat marah dan berniat untuk menolong temannya. Dengan kemampuannya sebagai pembalap, dengan sekejap mereka sampai ke tempat tujuan dan menghajar mereka semua. Walaupun babak belur, setidaknya Prem dan God telah berhasil menyelamatkan Bai. Sesampainya di markas, B datang untuk mengobati luka Prem dan God. Karena God bertemu Prem, ia pun bertingkah manja terhadapnya. Mengetahui ada yang aneh dengan kelakuan God, Prem pun mencoba mengingatkan God, tapi pertarungan mereka saat menyelamatkan Bai tidak seperti yang mereka ceritakan. Ternyata saat ia menyelamatkan Bai, mereka selamat karena sebuah keberuntungan belaka. Setelah kejadian itu, mereka berempat merayakannya dengan makan-makan di atas atap. Mereka semua menceritakan keinginan masing-masing. Keinginan Bu untuk membantu Prem untuk menjadikan geng terbaik. Bai yang ingin menjadi sutradara, sampai pada akhirnya God mengatakan, anehnya saat God mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi pembalap, Prem mendukung penuh keinginan God. Hal itu berbeda 180 derajat ketika ayahnya sewaktu tua tidak mendukungnya untuk menjadi seorang pembalap. Bahkan Prem pun berkata kepada God akan mengajar ayahnya jika tidak merubah sikapnya. Setelah merayakan semua itu, God diundang oleh B untuk memperbaiki televisi yang ada di rumahnya. Tapi di sana God merasa ada yang aneh, karena B berdandan sangat cantik dan menggunakan pakaian seksi. God sedang membetulkan televisi, B terlihat menggoda God, dan ia membuka kancing bajunya dan menyuruhnya untuk memijat B. Tapi saat mereka melanjutkan obrolannya, tak disangka B mengatakan nama sesungguhnya. ชื่อเต็มๆเราก็จะเป็นปราณีโรเจอร์ Mendengar bahwa B adalah ibunya God menolak untuk membuka baju. Tiba-tiba, Prem keluar dari sebuah lemari tempat ia bersembunyi. Ternyata B bertugas untuk menguji kesetiaan God. Dan God pun dipercaya Prem untuk mengambil alih gengnya. Ketika dirinya pergi dengan lantang, ia pun berkata bahwa ia tidak mempercayai pecundang dengan nama Bu, yang merupakan anggotanya sendiri. Tak disangka Bu yang sedang bersembunyi dalam lemari keluar dan marah kepada Prem. Ia marah karena dikatai sebagai pecundang, walaupun sebenarnya dirinya siap berkorban demi gengnya. Karena marah, ia pun meninggalkan God, Prem, dan Dre dengan sedikit tangisan. โบ้รู้ตัวว่าโบ้ฉลาดน้อย มันก็เป็นไอ้โง่ที่ยอมตายได้เพื่อแก๊งเรานะพี่ B juga marah kepada Prem karena perkataannya kepada Bu seolah ia hanya memaafkan Bu sebagai anggota gengnya. Tapi karena ikut mengetahui bahwa B adalah ibunya, ia membelai Prem dan menyuruh mereka untuk segera perbaikan. God pun diseret Prem untuk pergi mencari Bu di perjalanan. God saat itu sama sekali tidak mengetahui kemana Bu melarikan diri. Sampai pada akhirnya Prem dan God mengobrol bersama di atap gedung. Di sana God bertanya kepada Prem, bagaimana cara ia merawat anaknya seandainya anak itu ditinggal ibunya bunuh diri, sedangkan Prem harus berada di penjara. Mendengar sebuah pernyataan dari Prem mengingatkan God saat dirinya masih muda. Pada saat itu ia sering dihukum ayahnya setelah membuat masalah. Ternyata selama ini ayahnya sangat peduli kepadanya. Prem tidak mau bahwa hidup God berakhir seperti ayahnya. Mendengar hal itu kemudian God memeluk Prem dan mencoba memperbaiki hubungan Prem dengan B. Ia menyuruh Prem untuk menunggu di tempat itu, sedangkan dirinya akan mencari B dengan sepenuh hati. Seharian lelah mencari B, ia hampir saja menyerah. Sampai pada akhirnya ia berhasil bertemu dengan B
dan mencoba memperbaiki hubungan ibu dan ayahnya. Sewaktu muda, God mengatakan kepada B bahwa sewaktu ia kecil ibunya sudah meninggal karena bunuh diri. Ibunya bunuh diri karena depresi, ayahnya dipenjara 6 tahun saat ia mengandung. Mendengar cerita God, B pun berkata kepadanya bahwa jika ibunya bertemu denganmu, sekarang dia pasti akan sangat bangga padamu. Setelah itu God pun pergi meninggalkan B dan berkata sangat senang karena bisa bertemu dengannya. Sambil berlari mencari Prem, ia pun mengingat apa yang dikatakan B, dan hal itulah membuat dirinya sangat senang. Karena hal itulah kalimat yang ingin dia dengar dari seorang ibu setelah dirinya tumbuh dewasa. God sedikit kaget karena melihat Prem masih berada di tempat mereka berpisah. Di sana God minta kepada Prem untuk mengabulkan keinginannya. Keinginan pertama, melarang Prem untuk tidak berkelahi selama 6 bulan ke depan dan menyuruh Prem untuk segera menikah, dan dirinya lah yang akan merencanakan pernikahan tersebut. Dan permintaan terakhir adalah jangan memukuli dan menendang anaknya. Mendengar permintaan terakhir God, Prem berkata bahwa dirinya tidak akan melakukan hal tersebut jika dia anak yang baik. Setelah obrolan itu, terlihat rumah Prem terbakar. Saat sesi rumah terbakar, Prem berusaha menyelamatkan barang yang tersisa, yaitu foto ayahnya. Melihat ia menyelamatkan foto ayahnya, God berkata ia salah dalam menilai Prem. Tapi tak disangka di balik foto itu ada tabungan milik Prem yang digunakan untuk menikah. Bu pun datang karena khawatir. Ketika mereka sedang mengobrol bertiga, tak disangka Prem dan God diculik oleh geng yang menginginkan bar milik B. Karena Prem menolak untuk bekerja dengannya, ia pun disiksa sampai pada akhirnya dikembalikan ke rumah B dengan keadaan babak belur. Saat itu juga God dan Prem dirawat oleh B di rumahnya. B sangat marah karena mereka berdua selalu berkelahi, apalagi mereka akan balas dendam pada geng tersebut. B pun mengaku kepada Prem bahwa dirinya hamil. Karena itulah God merasa ada yang aneh di jantungnya dan sangat bahagia melihat ayah dan ibunya berpelukan. Saking bahagianya, secara spontan ia pun ikut memeluk Prem dan B. Kebahagiaan mereka hilang ketika God datang bawa surat perpisahan yang ditinggalkan bayi. Awalnya mereka kesulitan membaca surat milik bayi. Di sini inti dari surat tersebut adalah ia ingin melanjutkan hidup dan keluar dari geng Hot Rod dan pergi untuk menggapai cita-citanya. Ternyata tulisan bayi tidak terbaca karena sewaktu bayi menempelkan surat itu di jendela, turun hujan dan membuat tulisan itu memudar. Acara pernikahan Prem dan B pun dimulai. Setelah melakukan foto dengan istrinya, terlihat Prem mencari Bu yang hilang setelah upacara pernikahan. Saat Go sedang berpesta atas pernikahan orang tuanya, datanglah polisi dan mengacaukan pestanya. Ternyata polisi beritahu bahwa Bu telah meninggal. Ia meninggal karena kalah dalam balas dendam Prem dan God. Prem sangat sedih dengan kepergian Bu, sampai pada akhirnya mereka pun datang ke tempat geng tersebut dan mulai menghajar satu persatu anggota mereka sampai habis. Di saat terakhir, God sangat sedih karena di sini Prem terlihat seperti sudah meninggal. Tapi ketika God memanggil dengan sebutan ayah sambil memeluknya dengan kencang, Prem pun kembali bangun dan berkata untuk tidak mencengkram tubuhnya karena sakit. God pun sangat bahagia atas kemenangan mereka. Di sela obrolan God dan Prem berkata kepada God, jika anaknya lahir, ia akan menamakan dengan sebutan Gold. Prem meminta God untuk menjaga B jika terjadi sesuatu terhadap dirinya. Ia bahkan menyuruh menjual sebuah kotak yang selama ini Prem simpan, yaitu sekumpulan mainan anak-anak beserta foto mereka saat menikah. Hari kelahiran anak B semakin dekat. Di sini Prem tidak terlihat batang hidungnya. Kemungkinan besar ia dipenjara karena mengejar sekelompok geng tersebut untuk balas dendam. Oleh sebab itu, God yang merupakan kaki tangan Prem bertugas untuk mengantar B periksa di rumah sakit. Tapi ketika bayi yang ada di kandungan B terus menendang, membuat jantung God berdetak semakin cepat. Hingga pada akhirnya waktu pun kembali. Dia mengalami kecelakaan mobil bersama ayahnya. Saat terbangun, ia pun melihat ayahnya untuk pertama kali. Setelah kejadian itu, mereka pun berpelukan dan kali ini mereka kedatangan seorang tamu, yaitu ibu God yang ternyata masih hidup.
Kejadian yang God alami ternyata merubah masa depan. Dan atas kejadian yang God alami, ia pun terlihat sangat bahagia.